KB Pharma mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Titisan Darah Biru. Disajikan oleh Seri Brofit dan Seri Brofot. Titisan Darah Biru diproduksi oleh Harapana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Titisan Darah Biru pada babak ke-15 ini menampilkan Ana Sambayon sebagai Garnis, Wenda Kalubis sebagai Raspati, Idris Apandi sebagai Widura, Epeng sebagai Punggawa, Sufyan sebagai Mantri, dan Sumiati sebagai Bujana. Inilah Titisan Darah Biru babak ke-15. Pada babak terdahulu diceritakan, Widura tahu benar bahwa Garnis diam-diam jatuh hati kepada Raspati. Tetapi kedewasaannya telah membuatnya bersikap bijaksana, sehingga hal tersebut tidak membuat jiwanya terguncang. Tetapi ketika melihat Garnis terseduh-seduh, taulah Widura bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi dalam hubungan antara Garnis dan Raspati. Maka dengan kemarahan yang meluap-luap, Widura berangkat mencari Raspati. Kok diam saja? Belikan kami minuman lagi ya. Sana. Kok kasar sih? Kenapa sayang? Kok murung? Ingat sama kekasihnya ya? Aku kan kekasihnya. Aku juga. Sana pergi sana. Sudah anak-anak, Raspati kan sedang risau. Ayo bubar-bubar. Ladeni saja tamu-tamu yang lain. Biar aku yang mengurus Raspati. Raspati, ayo. Lebih baik kau masuk. Kita bicara di dalam saja ya, di kamarku ya. Iya. Nah, di dalam kamarku ini kan hanya ada kita berdua. Katakanlah Raspati, apa yang menjadi kesedihanmu? Allah sudahlah, tidak usah dipersoalkan. Biar aku perempuan macam begini, tapi siapa tahu aku bisa membantu kau. Kalau ada masalah yang sulit, ya kan? Dan kita kan sudah lama kenal. Aku anggap kau sebagai raja di sini. Sebab dengan adanya kau di sini, pondokanku ini jadi aman. Tidak ada yang berani berbuat macam-macam sama aku, sebab mereka takut sama kau. Nah, aku kan perlu membalas budimu. Ayolah, jejaka tampan. Tidak pantas kau bermuram durja begitu. Kau kan selalu riang, lincah. Tiba-tiba sekarang jadi begini. Aku kan jadi sedih. Jangan begitu ya sayang ya. Bicaralah. Apakah sudah bosan dengan gadis-gadis di sini? Kau menginginkan yang paling cantik ya? Sebutkan saja. Nanti aku carikan yang paling istimewa untukmu. Bu Jana. Bu Jana pernah tidak jatuh cinta? Apakah bagi kita orang-orang terbuang ini sampah masyarakat masih pantas bicara soal cinta? Bukan masalahnya pantas atau tidak, tapi cinta itu sangat kurang ajar. Suka datang tiba-tiba. Aduh, anak tampan, kasihan. Rupanya kau sedang jatuh cinta ya?
Kau jatuh cinta sama siapa, sayang? Pada... Ada apa itu? Perkelahian. Ayo kita keluar. Kita lihat apa yang terjadi, yuk. Bangsat! Siapa kau? Datang ke sini! Mana Raspati? Apa? Raspati! Mana Raspati? Siapa jawab? Bangsat! Bangsat kau, ha? Si kacung jagoan kita tukang pukul pondokan ini. Cuma sekali pukul udah berbalik. Lagi jagoan di sini. Maju semuanya. Maju. Ayo, mana lagi jagoannya? Apa? Ada apa ini? Siapa yang berkelahi? Ada orang gila mengamuk. Apa? Orang gila mengamuk? Itu, laki-laki itu. Dia datang-datang mengamuk tidak keruan. Widura? Kau kenal dengan orang itu, Raspati? Dia. Widura, Raspati. Ada apa? Apa yang kau perbuat terhadap Gernis, ha? Tidak. Siap! Raspati dipukul sekali jatuh. Bukan jatuh, Raspati tidak melawan. Kenapa tidak melawan? Tidak tahu. Raspati, kau laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Aku. Jangan! Raspati dipukuli. Kita aja habis-habisan itu. Raspati dipukuli. Tidak melawan. Raspati lawan. Keluar ya jendela. Jendela rusak. Aduh, hancur berkeping-keping. Nah, sudah berhenti. Iya, sudah capek memukuli orang barangkali. Tapi kasihan, Raspati itu tergeletak di tanah, lihat. Tertelungkup tidak bergerak-gerak. Apakah Raspati mati? Tidak, lihat, dia masih bernafas. Pingsan barangkali? Iya barangkali. Bangun Raspati. Hanya begitukah kehebatan Raspati, si pembunuh bayaran? Bangun, perlihatkan ilmu kau yang tinggi. Widura! Siapa gadis itu? Berlari-lari ke sini sambil berteriak-teriak itu. Widura! Yang tadi pagi datang ke sini. Oh, iya. Setelah gadis itu datang, Raspati jadi salah tingkah, lalu dengan tergesa-gesa meninggalkan pondokan dan berlari-lari mengejar gadis itu. Mungkinkah gadis itu yang membuat Raspati bermuram durja? Oh, Raspati jatuh cinta pada gadis itu. Widura, apa yang kau lakukan? Aku... Mengapa kau lakukan ini? Mengapa perbuatanmu seperti anak kecil? Maafkan aku, gadis. Amat memalukan. Membuat kerusuhan di rumah pondokan. Sudah. Tinggalkan semuanya. Lupakan semuanya. Nah, orang gila yang mengamuk itu sudah pergi dengan gadis itu. Ayo gotong. Raspati digotong tuh, bawa ke dalam. Dia pasti babak belur, dihajar setengah mati oleh orang gila itu. Ayo gotong. Apa gotong-gotongan? Raspati? Raspati bangun. Perutku lapar. Ayo sediakan makanan yang enak. Raspati? Kok tidak apa-apa? Tidak. Memangnya kenapa? Kau tadi dihajar. Kau tadi dipukuli. Enggak, dihajar habis-habisan. Lalu kau dilemparkan keluar lewat jendela sampai jebol, hancur berkeping-keping. Masa kau tidak sakit? Sakit sih sakit.
Tapi sakitnya cuma sebentar. Kau memang jagoan, Raspati. Dihajar jungkir balik tidak apa-apa. Iya. Hanya pakaianmu itu yang berantakan. Sedangkan tubuhmu, wajahmu tidak luka sedikit pun. Aduh, tetap mulus, tetap ganteng. Kanjeng Mantri, Ada apa lagi, Punggawa? tadi malam di Pondokan Bujana ada keributan. Tidak aneh, Punggawa. Di pondokan itu sudah sering terjadi perkelahian. Sebab pondokan itu tempatnya minum, sehingga banyak yang mabuk. Ini bukan biasanya, Kanjeng. Kalau bukan biasanya, tentunya istimewa. Betul, Kanjeng. Sebab yang ribut yaitu Raspati. Raspati? Jadi, dia belum pergi? Masih bercokol di ibu kota Kadipaten Sading ini? Batas waktunya kan besok pagi, Kanjeng. Sebelum matahari terbit, dia sudah harus angkat kaki dari sini. Iya. Rupanya dia memanfaatkan waktu sebelum pergi. Dia membuat keributan dulu di sini. Yang ribut bukan Raspati, Kanjeng. Loh, bagaimana kau ini, Punggawa? Tadi kau bilang Raspati membuat keributan. Sekarang kau bilang lagi bukan Raspati. Lalu yang ribut itu siapa? Begini, Kanjeng. Ketika Raspati sedang berada di pondokan itu, minum-minum, mabuk-mabukan. Iya. Bahkan katanya sedang berada di dalam kamar berduaan dengan seorang perempuan bayaran. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang gagah. Raspati langsung dihajar, dipukuli, ditendang jungkir balik, lalu terkapar. Tidak bangun-bangun lagi, Kanjeng. Hah? Hebat benar orang itu. Raspati yang ilmunya sangat tinggi dibuat tidak berdaya. Orang itu pasti pendekar yang ilmunya tinggi sekali, Kanjeng. Lebih tinggi 2 kali lipat dari Raspati. Dan kau tahu orang itu? Menurut orang-orang yang melihat kejadian itu, namanya Widura. Widura? Aku baru kali ini mendengar nama itu. Saya juga tidak kenal dengan dia, Kanjeng. Ya, orang semacam Raspati tidak heran kalau mempunyai musuh. Dan musuhnya tentunya banyak. Jun, kau sudah dengar? Dengar, Raspati yang dikalahkan? Ya, Raspati ternyata tidak ada apa-apanya. Dihajar habis-habisan, babak belur, tidak berdaya dia. Benar. Nama orang yang mengalahkan Raspati itu Widura. Benar, kau tahu juga rupanya. Aku yakin Raspati tetap hebat. Ilmunya tinggi. Tapi jagoan yang namanya Widura itu tentu ilmunya lebih dari tinggi. Pokoknya sangat tinggi. Sebab buktinya Raspati yang kalah. Iya. Sekarang kita cari Widura itu yuk. Untuk apa dicari? Kita ajak dia jadi kepala, memimpin komplotan kita. Ya, kalau Widura jadi anggota kita, tentu komplotan kita akan jadi paling hebat. Iya. Komplotan bandit lainnya pasti takut sama kita. Iya. Dan Raspati juga tidak akan berani macam-macam sama kita dia. Benar. Tapi di mana rumahnya? Jagoan baru yang bernama Widura itu. Gampang itu. Kita cari saja. Pasti ketemu. Ayo cari. Berita Raspati dihajar oleh Widura dengan cepat tersebar di ibu kota Kadipaten Sadeng itu. Kanjeng Mantri Hino merasa senang sekali, sebab dengan kekalahannya itu, Raspati tidak akan merajalela lagi, malang melintang seenaknya. Di kalangan para penjahat juga demikian. Mereka merasa lega bahwa Raspati adalah yang bisa mengalahkannya. Sebab selama ini, Raspati merupakan momok yang paling menakutkan bagi mereka. Dan selanjutnya mereka akan mencari Widura untuk mereka jadikan pemimpin, sekaligus pelindung mereka dari ancaman kelompok penjahat lainnya. Bagaimana dengan Widura sendiri? Apakah dia puas sudah bisa menghajar Raspati? Sekarang kedok Raspati sudah terbuka, di mana Garnis sudah tahu siapa sebenarnya Raspati.
Pada babak terdahulu diceritakan peristiwa Raspati dihajar habis-habisan oleh Widura dengan cepat tersebar di ibu kota Kadipaten Sadeng, terutama di kalangan para penjahat dan pula di lingkungan pasukan Kadipaten. Dan semuanya merasa heran, Raspati yang begitu ditakuti karena memiliki ilmu yang tinggi dengan mudahnya dibuat tidak berdaya oleh Widura. Maka dalam waktu sebentar saja, nama Widura menjadi terkenal di Kadipaten Sadeng. Raspati, mengapa kau tidak melakukan perlawanan sama sekali ketika kau dihajar habis-habisan oleh Widura itu? Karena dia tunangan Garnis. Tunangan Garnis? Iya. Loh, justru karena dia tunangan Garnis, kau harus mengalahkan Widura supaya Garnis itu dapat kau miliki. Masalahnya di sini bukan perkara rebutan perempuan. Bukankah kau mencintai Garnis? Iya. Nah, kau harus merebutnya dari Widura. Sudah berhasil aku rebut. Sudah berhasil? Iya. Loh, buktinya kau dihajar. Garnis datang, lalu mereka berdua pergi bersama-sama. Nah, berarti kau tidak berhasil memiliki Garnis. Memang aku tidak berniat memiliki Garnis. Loh, bagaimana kau ini? Garnis dan Widura belum bertunangan secara resmi. Hanya baru berhubungan antara kekasih biasa. Lalu aku muncul. Garnis jatuh hati kepadaku. Nah, berarti aku berhasil kan merebut Garnis dari Widura? Artinya bukan merebut orangnya, tapi merebut cintanya. Iya, tapi kan tidak ada artinya kalau orangnya tidak kau miliki. Aku harus tahu diri, Bu Jana. Tahu diri? Garnis dan Widura orang baik-baik. Aku tidak sampai hati merusak masa depan Garnis. Ya, jadi bagiku, aku berhasil membuat Garnis jatuh hati kepadaku. Sudah cukup, karena aku sama sekali tidak berniat memilikinya. Sadar juga kau mengenai keadaan dirimu. Lagi di Kadipaten Sadeng. Iya, aku diusir oleh Kanjeng Mantri Hino. Sebelum matahari terbit, aku sudah lenyap dari Kadipaten Sadeng. Loh, kenapa mau? Lawan saja. Bukankah kau tidak pernah takut kepada siapapun juga kan? Bu Jana, aku mematuhi anjuran Kanjeng Mantri Hino. Bukannya takut, tapi aku menaruh hormat kepadanya. Kanjeng Mantri Hino orangnya baik. Dia melakukan tugasnya dengan baik pula. Nah, aku tidak sampai hati mengganggu kelancaran tugas orang yang baik seperti itu. Heran banget aku. Heran apanya, Bu Jana? Kau jadi berubah. Oh iya? Iya. Dulu, mana kau mau mempergunakan perasaan. Main hantam, main terjang. Tidak peduli siapa, diterjang. Sehingga kau terkenal sebagai Raspati, si pembunuh bayaran. Dan itu membuat kau ditakuti. Karena kau kejam, tidak punya perasaan belas kasihan. Tapi sekarang, perasaan belas kasih mulai merayap di dalam hatimu. Kepada Widura, kau tidak melawan. Karena tidak sampai hati terhadap Garnis, tunangannya. Juga kepada Kanjeng Mantri Hino, tidak sampai hati karena dia orang yang baik. Nah, ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam dirimu itu, Raspati? Kurasa tidak ada apa-apa. Biasa saja. Sudahlah. Terserah kamu. Siap, Widura. Siap, Paman. Garnis? Sudah, Paman. Kalau begitu kita sudah bisa berangkat. Meninggalkan desa Sumayang ini menuju ke Madangkara. Paman nampak sedih. Ya, meskipun aku di Madangkara hanya untuk sementara waktu. Dan akan kembali lagi ke sini. Tapi, ya, sedih juga. Sedih karena harus meninggalkan rumah yang baru 3 hari ditempati? Atau karena akan berpisah dengan si Jatuh? Si Jatuh? Siapa dia? Janda anak 1. Kok ini sama orang tua menggoda terus? Malu tuh sama Garnis. Saya sudah tahu kok. Dan saya setuju, Paman. Biyuna orangnya baik, keibuan, lembut, cocok dengan Paman.
Apa kata-katamu itu berarti kau menyuruh aku lekas-lekas kawin? Lebih cepat, lebih baik. Kita sudah sampai di luar kota. Kita harus mengambil arah yang ke utara, Paman, supaya tidak terlalu jauh. Ya. Sebentar, berhenti dulu. Hah? Ada apa, Garnis? Ada sekelompok orang berjalan menuju ke sini. Siapa mereka? Banyak juga, ada 10 orang lebih. Selamat siang. Siang? Siapakah di antara berdua ini yang bernama Widura? Bapak ini atau Akang ini? Aku. Perkenalkan saya, Katul. Dan ini semua anak buah saya. Saya kagum kepada Kang Widura. Bisa mengalahkan Raspati dengan mudah. Padahal Raspati ilmunya tinggi sekali. Berarti Kang Widura ilmunya lebih tinggi dari Raspati. Kami bermaksud Kang Widura bersedia menjadi pemimpin kami. Apa? Pemimpin? Kami membutuhkan pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi, supaya kelompok kami menjadi yang paling hebat di Kadipaten Sadeng. Tidak ada yang berani macam-macam terhadap kami, sebab pemimpin kami Kang Widura yang sakti mandraguna. Ada-ada saja kau ini anak muda. Kami bersungguh-sungguh, Kang Widura. Kami akan tunduk dan patuh kepada Kang Widura. Perintah Kang Widura akan kami laksanakan. Melihat tampang kalian dan cara kalian berpakaian, kalian nampaknya para pemuda berandalan, ugal-ugalan, tukang berkelahi, bikin ribut dan onar. Begitulah, Kang. Pekerjaan kami pasti Kang Widura tahu. Maaf anak muda, aku sama sekali tidak punya cita-cita jadi pemimpin. Pemimpin apa saja. Lagi pula aku sekarang ini akan pergi jauh untuk suatu urusan yang sangat penting. Pulang dari urusan itu, kami bersedia menunggu Kang Widura. Tidak anak muda. Cari saja orang lain yang lebih pantas dan lebih jago dari aku. Siapa lagi, Kang? Di Kadipaten Sadeng tidak ada yang melebihi Kadikjayaan Raspati. Kang Widura yang bisa mengalahkan Raspati. Dengar anak muda, Raspati tidak kalah. Kang Widura bergurau, selalu merendahkan diri. Buktinya semua orang berkata, Raspati dihajar habis-habisan, tidak berdaya sama sekali. Itu karena dia tidak melawan. Tidak melawan? Raspati sama sekali tidak takut sama aku. Dia hanya sungkan dan menaruh rasa hormat. Dan punya kesalahan besar kepadaku, sehingga dia merasa berdosa kepadaku. Oh. Itulah makanya ketika aku hajar, dia tidak melawan sama sekali. Kalau melawan, sekali gebrak, aku akan roboh. Yang betul, Kang Widura. Aku berkata benar. Kalau Raspati sungkan kepada Kang Widura, tentu ada sesuatu hubungan tertentu antara Raspati dan Kang Widura. Nah, yang itu kau tidak boleh tahu. Sudahlah, lupakan semuanya. Selamat tinggal. Selamat jalan. Kau jadi terkenal, Widura. Ada-ada saja. Anak-anak muda itu, aku mau dijadikan pemimpin komplotan penjahat. Aku tahu. Bagaimana, Paman? Mengapa anak-anak muda berandalan itu minta kau jadi pemimpin mereka? Sebab takut kepada Raspati. Mengapa takut kepada Raspati? Bukankah mereka dengan Raspati sama saja? Tidak, Widura. Tidak? Raspati memang pembunuh bayaran. Tetapi tidak serampangan. Main bunuh begitu saja. Asal dibayar, lalu membunuh. Tidak. Raspati tidak begitu. Dia hanya mau membunuh buronan saja. Buronan? Ya, buronan kerajaan. Buronan itu kan penjahat. Tepat sekali. Tapi buronan yang ada hadiahnya. Seperti si Dawil dan si Rambang. Buronan pasukan Kediri. Si Dawil dan si Rambang, 2 orang penjahat yang ganas, sulit ditangkap. Makanya pihak kerajaan Kediri memberikan pengumuman bahwa siapa saja yang bisa menangkap si Rambang dan si Dawil diberi hadiah uang sekian. Nah, barulah Raspati beraksi. Ya. Oleh karena itu, Raspati banyak musuhnya, terutama di kalangan para penjahat. Dan Raspati sendiri sering menumpas kejahatan, karena dia bukan penjahat. Tapi, Paman, Ya? kelakuan Raspati tidak baik. Ya,
Memang kegemarannya main judi, main perempuan, minum-minum, mabuk-mabuk. Sayang, sangat disayangkan. Meskipun dia tidak pernah melakukan tindak kejahatan seperti merampok, merampas, memeras, dan sebagainya. Mungkinkah kelakuan Raspati yang seperti itu sebagai pelampiasan pelarian hatinya yang kusut? Kusut? Maksudku begini, Garnis. Mungkin pada dasarnya Raspati seorang pemuda yang baik. Tapi karena mungkin latar belakang kehidupannya miskin, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, lalu terjun menjadi pembunuh bayaran yang kerjanya mengejar-ngejar penjahat. Nah, Raspati pasti merasakannya, bahwa hidup sebagai pembunuh bayaran yang makan dari uang hasil membunuh orang adalah tidak enak. Sama sekali jauh dari kebahagiaan, bahkan membuat kehidupannya tidak tenang. Itulah makanya pelariannya ke minum, mabuk-mabukan, main perempuan, berjudi, dan sebagainya. Pokoknya foya-foya, menghambur-hamburkan uang. Oh, kasihan. Coba saja lihat cara berpakaiannya. Selalu rapi dan bersih dan mentereng. Selalu memakai pakaian yang mahal dan mewah. Sama sekali tidak tampak sebagai seorang pembunuh. Ditambah lagi oleh wajahnya yang amat tampan, sehingga banyak membuat orang terkecoh. Termasuk aku dan terutama kau. Maaf, aku berkata terus terang apa adanya. Ya, tidak apa. Aku akui dengan jujur. Akulah yang paling terkecoh oleh Raspati. Ya. Sudahlah, lupakan semuanya. Sekarang alihkan angan-anganmu ke Madangkara. Bayangkan wajah ibumu, Dewi Pramita, dan Bentar adikmu. Dengan membayangkan mereka, maka kau akan mendapatkan semangat baru. Ya, terima kasih Widura. Kau terlalu baik. Kau tidak kecewa terhadapku dan tidak sakit hati kepadaku. Sudahlah, aku sudah melupakannya. Iya. Tunggu! Siapa itu? Berteriak-teriak menyuruh tunggu. Loh, bukankah itu anak muda yang tadi? Ya, si Katul dan kawan-kawannya. Mau apa lagi mereka itu? Tunggu. Ada apa lagi anak muda? Aku tidak percaya pada omonganmu. Maksudmu? Karena kau tidak mau jadi pemimpin kami, lalu kau pura-pura tidak bisa apa-apa. Kau mengarang cerita. Begini anak muda. Cukup. Aku tidak mau dengar ocehanmu lagi. Kawan-kawan, serbu! Anak-anak muda itu tidak bisa dikasih omongan yang benar. Mereka rame-rame menyerang Widura. Apakah Widura berkata bohong atau benar? Aduh. Oh, Widura! Diam, Garis. Widura kena, Paman. Lihat, dia kena pukul dan kena tendang. Roboh berguling-guling di tanah. Biarkan. Jangan ikut campur. Biarkan. Turuti saja perintah. Pokoknya kau diam. Ya, baik. Ya! Oh, Widura jumpa dibalik. Dipukuli beramai-ramai. Berguling-guling di tanah. Berteriak dan dihajar habis-habisan. Tanpa mereka duga, komplotan pemuda berandal itu balik kembali dan menyerang Widura. Widura dikeroyok ramai-ramai dan Widura kewalahan. Widura jatuh bangun, jungkir balik, berguling-guling di tanah, dipukuli, ditendang, dihajar habis-habisan. Garnis cemas sekali melihat keadaan Widura seperti itu dan berniat akan menolong Widura. Tetapi Paman Ganggadara dengan keras mencegahnya. Mengapa Paman Ganggadara mencegah Garnis menolong Widura? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.